Sebelum kami membahas mengenai investasi lebih mendalam nih, eh, kalian tahu nggak sih bedanya menabung dengan investasi? Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu nih. Menabung itu kan kegiatan yang emang dari dulu tuh udah kita sering lakukan ya, dan orang-orang kebanyakan itu pasti menabung gitu, baik menabung di celengan atau menabung di bank. Tapi kalian tahu nggak sih kalau misalnya nih kita menabung di bank, bunga yang kita dapatkan itu tidak berbanding lurus dengan inflasi yang terjadi setiap tahunnya. Sehingga jika dibandingkan dengan kenaikan harga barang dan jasa, uang yang kita tabung di bank itu justru mengalami penurunan nilai. Lain halnya dengan investasi. Investasi itu kan suatu kegiatan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Berbicara mengenai investasi dalam bentuk materi nih, nilai yang kita investasikan seiring dengan berjalannya waktu akan bertumbuh melebihi modal awal yang kita tanamkan jika dilakukan secara bijak, sehingga investasi itu berpotensi memberikan keuntungan yang lebih besar jika dibandingkan dengan tabungan konvensional. Nah, ini kalian pilih menabung atau investasi nih? Apa yang dimaksud dengan investasi? Secara umum, pengertian dari investasi adalah penanam aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan ataupun perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa depan. Misalkan, di masa depan seseorang adalah ingin bangun rumah, menyekolahkan anggota keluarganya, ataupun membuka usaha. Dari 270 jiwa penduduk di Indonesia, penduduk yang sudah mengetahui tentang investasi hanya 5,6 juta atau setara dengan 2%. Dan itu adalah populasi yang amat sangat kecil. Tujuan orang berinvestasi tentunya sangat beragam. Ada yang memang bertujuan untuk menyiapkan dana bagi masa depan, dan ada juga yang hanya sekedar untuk mendapatkan imbal hasil secepatnya. Sebagai contohnya, ada seseorang yang memang tujuannya untuk berinvestasi itu untuk tabungan pensiun, untuk tabungan membeli rumah, untuk pendidikan, ataupun untuk menikah. Lalu kenapa sih seseorang berinvestasi? Alasan pertama adalah untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana cara untuk meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu, atau setidaknya berusaha bagaimana untuk mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang. Yang kedua, yaitu untuk melindungi dari adanya inflasi. Inflasi yang terjadi terus-menerus setiap tahun bisa membuat nilai aset berkurang. Dengan investasi, maka aset juga berkembang menghasilkan nilai tambah sehingga bisa mengimbangi gerusan inflasi. Kemudian yang ketiga adalah untuk menambah kekayaan. Salah satu manfaat dan tujuan investasi adalah untuk meningkatkan jumlah aset atau kekayaan yang dimiliki. Bagi seseorang yang bekerja, hasil return investasi tentunya menjadi tambahan penghasilan. Dan yang keempat yaitu untuk kebutuhan darurat. Banyak orang yang memilih investasi adalah karena sebagai jalan aman ketika mengalami kondisi darurat. Hal tersebut dikarenakan di masa yang mendatang, terkadang ada biaya yang harus dikeluarkan dalam jumlah besar. Sementara penghasilan bulanan dirasa tidak akan mencukupi. Contoh penggunaan dana darurat yaitu pada saat di masa pandemi COVID-19 ini. Ketika usaha seseorang omset perharinya tidak lagi sebanyak saat sebelum kondisi pandemi, maka terkadang dana darurat diperlukan untuk keperluan usaha. Salah satu fungsi dari diversifikasi investasi adalah untuk mengurangi risiko investasi dengan cara tidak menempatkan seluruh dana investasi ke dalam salah satu jenis instrumen investasi. Jadi apabila salah satu instrumen investasi kamu sedang turun, diharapkan di instrumen yang lain tidak, sehingga bisa mengimbangi. Nah, sebelum kalian memulai investasi, ada 4 tahapan yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, kenali diri sendiri. Jadi, kalian tuh harus tentukan dulu nih tujuan investasi kalian tuh untuk apa, terus kondisi keuangan kalian tuh bagaimana. Jadi, investasi ini memang kita niatnya untuk ini kan, mendapatkan keuntungan ya di masa mendatang. Tapi kita juga harus sesuaikan juga nih sama kondisi keuangan kita. Jangan sampai kita berinvestasi tapi tidak sesuai kondisi keuangan. Nah, selanjutnya ada profil risiko. Profil risiko setiap individu ini pasti berbeda. Jadi kalian juga harus tahu profil risiko kalian. Jangan sampai kalian salah pilih. Selanjutnya yang kedua itu ada pilih instrumen investasi. Nah, dalam memilih instrumen investasi ini kalian tuh harus benar-benar selektif ya. Kalian tuh nggak boleh
ikut apa kata orang. Orang bilang perusahaan ini bagus, investasi ini bagus, dan percaya. Jadi kalian tuh harus benar-benar riset sendiri gitu ya. Jadi kalian harus bisa pahami karakteristik instrumen investasi, analisa fundamental, dan analisa teknikal. Nah, yang ketiga, pilih partner investasi. Jadi kalian ini juga penting banget nih ya. Jadi kalian harus bisa memilih agen penjual atau sekuritas yang memang udah legal dan mendapatkan izin dari pemerintah. Jangan sampai kalian itu teriming-imingi dengan return yang sangat tinggi tapi ternyata itu investasi bodong. Jangan sampai. Yang keempat, ikuti perkembangannya. Dunia investasi itu baik dalam negeri maupun secara global itu setiap harinya pasti berubah dan mengalami perkembangan gitu. Jadi kan setiap hari, setiap jam juga kayak gitu. Jadi kalian harus selalu update ya. Nah, kalian tuh bisa mengikuti perkembangan itu melalui laporan portofolio, berita, riset, serta laporan keuangan. Apa aja sih penjelasan 3M dalam investasi? Yang pertama ada money atau money management. Dalam hal ini adalah bagaimana cara investor mengatur uang atau modal tersebut untuk diinvestasikan ke beberapa portofolio. Lalu yang kedua ada mind atau mindset, di mana di sini adalah penekanan bahwa fokus orang investor adalah keuntungan jangka panjang dan harus mau belajar. Lalu yang ketiga ada method atau metode, di mana dalam hal ini investor harus mengerti bahwa bagaimana memilih metode baik secara fundamental, teknikal, maupun secara real ekonominya. Yang pertama ada money, jadi kita memetakan atau mengatur pos pengeluaran bulanan kita sendiri karena setiap orang berbeda-beda tergantung dengan kondisi masing-masing. Nah, kebutuhan, keinginan, dan kewajiban orang yang sudah berkeluarga tentunya berbeda dengan orang yang masih single. Main, jadi di sini kita berpikir kira-kira berapa sih target return yang diinginkan, terus kita siap rugi maksimal berapa persen. Nah, selanjutnya jadi metode investasi yang kita pilih. Kita bisa menambah jumlah uang kita dengan berinvestasi di saham, obligasi, maupun deposito. Nah, ada juga nih istilah high risk, high return, yang artinya semakin tinggi risiko yang diambil investor, maka semakin tinggi imbal hasil atau return yang didapatkan, dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya terdapat struktur pasar modal yang ada di Indonesia. Yang pertama ada OJK sebagai badan regulator atau lembaga pengawasan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan. Lalu yang kedua ada IDX atau Indonesia Stock Exchange yang merupakan pihak yang mempertemukan penawaran jual dan beli efek. Lalu yang ketiga ada Custodian Central Efek Indonesia yang merupakan lembaga penyimpanan dan penyelesaian LPP di pasar modal Indonesia. Lalu yang keempat ada Clearing Penjaminan Efek Indonesia yang merupakan lembaga untuk menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. OJK, IDX, KPI, dan KSEI membawahi perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang, emiten, dan pemodal. Jika diibaratkan sebagai sebuah mall, BI atau IDX itu seperti pengelola mall. Toko di dalamnya itu adalah para perusahaan sekuritas dan barang yang diperdagangkannya itu yaitu saham, obligasi, ETF, dan sebagainya. Pembelinya itu adalah para investor. Produk pasar modal yang pertama akan dibahas yaitu saham. Saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan yang merupakan klaim atas kekayaan dan penghasilan perseroan. Tips memilih saham, kita dapat memilih perusahaan yang masuk ke dalam indeks tertentu atau perusahaan yang produknya sering kita gunakan dengan tetap mempertimbangkan rasio keuangan dan prospek perusahaan. Keuntungan dari berinvestasi saham yang pertama mendapatkan potensi capital gain atau keuntungan capital gain, lalu yang kedua mendapatkan dividen saham atau pembagian keuntungan perusahaan. Nah, tadi kan teman saya udah jelasin nih tentang saham. Selanjutnya itu yang kedua ada reksadana. Apa sih reksadana? Jadi reksadana merupakan instrumen investasi yang cocok bagi seseorang yang memiliki
profil risiko konservatif atau risk avoider. Jadi reksadana ini cocok banget untuk para pemula yang belum terlalu paham tentang investasi tapi mau learning by doing, atau ingin investasi tetapi belum memiliki dana yang belum cukup banyak. Nah, untuk reksadana sendiri itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada reksadana saham. Reksadana saham ini memiliki risiko yang paling tinggi. Kemudian yang kedua ada reksadana campuran dan reksadana pendapatan tetap. Kedua reksadana ini memiliki risiko yang sedang. Kemudian yang keempat ini ada reksadana pasar uang yang memiliki risiko paling rendah di antara reksadana-reksadana tadi yang saya sebutkan. Nah, keuntungan reksadana itu apa aja sih? Yang pertama nih, pemodal bisa melakukan diversifikasi walaupun dengan dana yang kecil. Kemudian mempermudah pemodal saham melakukan investasi. Dan yang ketiga, efisiensi waktu. Investasi reksadana itu juga memiliki resiko. Namanya investasi selalu ada risiko, walaupun itu risikonya kecil. Yang pertama nih, risiko dari reksadana itu ada risiko berkurangnya nilai unit penyertaan, kemudian ada risiko likuiditas, dan ada risiko one prestasi. Tentukan pilihan kalian, make your move today.